sahabat dan cinta koi di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan saya. Oke, di video kali ini kita akan membahas kenapa ikan koi di kolam kita hampir dari semua koinya melakukan flashing. Nah, adakah di antara kalian pernah mengalami kejadian seperti ini? Ini lumayan mengerikan ya guys. Oke, sebelum kita menuju ke pembahasan, bagi yang baru menemukan video aku ini, silahkan klik subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video aku yang berikutnya tentang dunia perkoian. Thank you. Oke sahabat koiku, untuk para pemula dan para koi lover yang baru memulai untuk memelihara koi, sering sekali terjadi kasus bahwa hampir dari semua ikan koi yang ada di kolamnya melakukan flashing. Apa itu flashing? Flashing adalah gerakan tiba-tiba pada ikan koi yang menggesekkan badannya pada permukaan kolam atau pada dinding kolam. Jika itu dibiarkan terus-menerus, sudah pasti ikan koi kesayangan kalian akan terluka. Oke, untuk mengetahui apa saja sih yang mengakibatkan koi kita jadi flashing massal? Nah, di sini ada beberapa faktor ya guys, yaitu yang pertama, flashing yang disebabkan oleh kadar amoniak di dalam kolam yang sudah berlebihan. Kebanyakan orang menyebut kondisi seperti ini sebagai bom amoniak, yang dimana polusi amoniak yang terlarut di dalam air kolam kita sudah terlalu banyak, yang juga dikarenakan filtrasi kolam koi kita tidak mampu mengatasinya dengan baik. Ini terjadi biasanya dikarenakan kita terlalu sering atau berlebihan memberikan makan kepada ikan koi kita, yang kita lupa untuk melihat kemampuan sistem filtrasi kolam koi kita, atau kita lupa bahwa kolam koi kita yang baru kita buat belum 100% memiliki bakteri penitrifikasi pada sistem filtrasi biologis kolam koi kita. Hal inilah yang sering terjadi pada penghobis koi ya guys. Dan untuk mengatasi kasus ini bisa dengan cara, yaitu yang pertama, backwash semua chamber terlebih dahulu. Kedua, bersihkan media filter mekanisnya. Ketiga, cek media filter biologisnya. Jika rasa kurang, sebaiknya ditambahkan agar lebih banyak rumah untuk bakteri penitrifikasinya nanti. Dan harus diingat ya guys, media filter biologis inilah yang akan sangat berperan penting untuk kelangsungan hidup koi di kolam koi kita. Yang keempat, jangan mencampur media filter biologis dengan lampu UV. Yang kelima, ganti air kolam sebanyak maksimal 50%. Yang keenam, puasakan ikan selama 4-7 hari sambil melihat perilaku ikan, keadaan ikan, dan juga keadaan air kolam kita. Yang ketujuh, bantu dengan mengisi probiotik pada chamber filtrasi kolam koi kita sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Yang kedelapan, lakukan dripping pada kolam setiap hari kurang lebih selama 30 menit per hari. Oke, dengan melakukan penanganan seperti ini, biasanya ikan-ikan koi dan kualitas air kolam koi kita akan menjadi lebih baik nantinya. Semoga berhasil ya guys. Oke, faktor yang kedua, flashing yang disebabkan oleh kadar oksigen terlarut di dalam air kolam terlalu rendah. Kurangnya oksigen yang terlarut di dalam kolam koi kita juga bisa mengakibatkan koi-koi kita menjadi flashing ya guys, dan bahkan bisa melompat. Ini disebabkan karena kita lupa untuk mengukur atau meletakkan mesin aerator yang pas pada satuan volume air pada kolam koi kita. Jadi, untuk kasus seperti ini, kita harus sangat memperhatikan kemampuan mesin aerator kita ya guys. Berapa literkah di setiap jamnya mesin aerator kita mampu mensuplai oksigen pada air kolam koi kita. Jadi, dihitung dulu ya guys, berapa volume air pada kolam koinya, dan berapa besar kapasitas aerator yang akan dibutuhkan nantinya. Harus pas ya guys, jangan sampai ikan koi kesayangan kita jadi kekurangan oksigen. Oke, faktor yang ketiga, flashing yang disebabkan oleh adanya pH swing atau pH yang naik turun secara drastis. Biasanya, pH yang tidak stabil ini sering dialami pada kolam koi outdoor, di mana kolam koinya yang tiba-tiba diguyur hujan deras berhari-hari, dan nanti tiba-tiba panas lagi, dan ketika malam suhu udara menjadi lebih dingin. Ini akan mengakibatkan keadaan suhu dan pH kolam koi kita tidak stabil ya guys. pH yang tidak stabil seperti ini akan mengakibatkan ikan koi menjadi stres dan juga bisa melakukan flashing. Dan cara untuk mengatasinya yaitu, yang pertama, ganti air kolam sebanyak 20-30% setelah diguyur hujan berhari-hari. Yang kedua, lakukan dripping air kolam setiap hari kurang lebih 30 menit per hari. Yang ketiga,
Jika sebelumnya belum ada media filter yang bersifat penyangga pH atau pH buffer, kita wajib untuk mengisinya ya guys, pada chamber filtrasi kolam koi kita. Jika sebelumnya sudah diisi dan pH masih belum stabil, baiknya ditambahkan pH buffer ya guys, seperti karang jahe atau oyster shell. Yang keempat, ukur secara rutin pH pada kolam koi kita. Yang kelima, jangan memberi makan ikan pada suhu air yang terlalu dingin atau saat kolam diguyur hujan. Oke, faktor yang keempat, flashing yang disebabkan oleh serangan parasit mikro atau makro. Untuk parasit mikro adalah parasit mikroorganisme yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh kasat mata seperti flux, protozoa, Silodonella, Costia, Trichodina, dan lain-lain. Sedangkan parasit makro adalah parasit yang masih bisa kita lihat seperti kutu, jamur, white spot, dan lain-lain. Ikan yang terserang penyakit mikro biasanya ikan yang menyendiri di dasar kolam atau di bawah air terjun dan tidak mau makan. Dan juga biasanya akan mengeluarkan lendir yang berlebihan sehingga kolam pun akan menjadi berbusa. Sedangkan ikan yang terkena penyakit makro, biasanya ikan akan tetap lincah dan tetap mau makan, akan tetapi ikan terdapat bintik merah atau putih-putih pada kulit, sirip, ekor, kepala, atau sisik, yang dikarenakan oleh kutu, jamur, atau white spot pada kulitnya. Sehingga ikan akan terus melakukan flashing. Nah, untuk ikan yang seperti ini, kita sebaiknya angkat dan ditaruh di bak karantina ya guys, agar kita bisa memberikannya obat sesuai dengan penyakitnya. Dan kita juga wajib melakukan treatment pada kolam utama kita, seperti memberikan obat biru untuk memperkecil kemungkinan penyebaran parasit mikro dan makro tersebut. Nah, jadi seperti itulah beberapa penyebab ikan koi kita melakukan flashing ya guys. Semoga informasi yang aku berikan ini bisa memberi masukan untuk kalian untuk mengatasi ikan koinya yang sedang melakukan flashing. Dan semoga dengan informasi dan tips-tipsku ini, masalah ikan koi flashing jadi terhindarkan ya guys. Dan semoga ikan-ikan koinya menjadi lebih sehat dan berbahagia. Oke sahabat koiku, jika ada masukan dan pertanyaan dari kalian, jangan ragu lagi ya guys untuk selalu memberi komen di bawah. Oke, bagi yang suka dengan video aku ini, silahkan klik like ya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar aku selalu bersemangat untuk berbagi informasi dan tips-tips tentang dunia perkoian. Jadi, sampai di sini dulu ya guys. Salam koi lover and bye-bye.